Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak mau bantu adik-adik belajar nih persiapan UTBK 2021. Sekarang udah hamin 17 hari lagi ya. Nah, kalian tetap semangat, tetap terus belajar karena tidak lama lagi kita mau UTBK, jadi maksimalin aja waktu yang tersisa. Oke, kali ini kita akan membahas soal pengetahuan dan pemahaman umum khusus TPS UTBK 2021. Jadi ini soal asli UTBK 2020 yang menjadi gambaran di UTBK 2021. So, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi lainnya, baik itu seputar PTN, seputar mapel-mapel tentang soal-soalnya juga, dan lain sebagainya. So, let's check it out. Ini merupakan dari materi TPS ya, tentang PU, PK, PPU, dan PBM-nya, dan kalian bisa melihat masing-masing soalnya. Dan kalau bisa kalian mengerjakan soalnya itu maksimal 1 menit biar waktunya terkejar ya. Oke, untuk soal yang pertama kita menghemat waktu, jadi baca langsung ke pertanyaan soalnya ya. Lebah madu ini masih sulit dibudidayakan karena selain sifatnya yang agresif dan galak. Nah, ini merupakan paragraf ketiga. Persamaan untuk istilah yang bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah. Kalian bisa menemukan dia terletak di paragraf ketiga ya, di mana dia berbunyi lebah madu ini masih sulit dibudidayakan karena sifatnya yang agresif dan galak. Lokasi tempat sarangnya sering berada di tempat yang sangat tinggi. Nah, kata agresif ini memiliki persamaan dengan apa? Nah, menurut KBBI, agresif ini artinya dia mudah menyerang ya, sesuai dengan konteks dalam kalimat tersebut. Dia mudah menyerang. Jadi ini lebih tepatnya itu adalah option yang mana? Adalah option D. Kalau liar itu kan tidak masuk ya. Kalau sensitif juga tidak. Berperilaku garang juga tidak, dan bersifat buas juga tidak. Jadi karena lebah itu agresif itu kan kita tahu lebah itu mudah menyerang atau menyengat kita. Nah, jadi ini lebih tepat adalah option D. Next, soal nomor 2. Sarangnya bisa ditemukan tergantung di cabang pohon, loteng, atau bukit batu yang terjal. Nah, lawan kata untuk istilah yang bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah. Oke, kita tahu ya, terjal itu ya, menurut KBBI itu artinya curam. Nah, curam. Jadi kalau ya nggak mungkin ya, karena itu persamaannya. Jadi kalau dia mintanya lawan kata, curam itu lawannya adalah landai, ya kan? Nah, jadi ini jawabannya adalah option C. Jadi setiap soal-soal yang kakak bahas tentang kata-kata baru yang mungkin kalian ketemui, kalian harus catat juga ya sinonimnya apa, antonimnya apa. Jadi menambah kosakata kalian dalam PBM ini, memudahkan kalian juga untuk membahas soalnya. Next, soal nomor 3. Makna paling tepat dari istilah yang bercetak tebal adalah. Nah, kata budidaya itu adalah upaya yang memberikan manfaat dan hasil tertentu. Jadi kalau kalian lihat nih, yang A usaha memberikan manfaat dan hasil, ya benar ya, karena ini sesuai menurut KBBI. Kalau yang B mengembangbiakkan, bukan. Yang C pelestarian spesies juga bukan. Yang D usaha peternakan hewan juga tidak termasuk. Yang E usaha penangkaran spesies juga tidak termasuk. Jadi ini yang sesuai dengan KBBI adalah option A. Oke, catat itu ya. Next, soal nomor 4. Produk utama Apis dorsata adalah madu, dan malam dengan produksi madu mencapai 10-20 kilo per koloni per panen. Jadi persamaan kata atau sinonim dari kata koloni itu adalah, koloni menurut KBBI adalah kawasan. Jadi ini
lebih tepat adalah option A. Oke, nah ini adalah untuk soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 8 yang sangat panjang ya teksnya. Jadi kita langsung baca pertanyaannya aja. Nah, di sini nomor 5 itu, nah, ukuran matanya besar. Ini sangat bermanfaat bagi makhluk nocturnal ini sehingga mampu melihat dengan tajam dalam kegelapan malam. Nah, karena dimintanya paragraf kedua, kan paragraf kedua tuh dari jadi nama Tarsius ya, langsung paragraf keduanya biar tidak mempersempit page-nya gitu. Nah, tajam dalam kegelapan malam. Nah, jadi persamaan kata tajam itu apa menurut adik-adik? Tajam itu sama dengan jelas ya, karena rujukannya dalam ranah penglihatan yang jelas dan jernih gitu. Ukuran matanya yang besar ini sangat bermanfaat bagi makhluk nocturnal ini sehingga mampu melihat dengan jelas dalam kegelapan malam. Oke, jadi jawabannya adalah option D. Oke, untuk soal nomor 6, telinga satwa langka ini pun mampu digerak-gerakkan untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Nah, jadi persamaan kata yang bercetak tebal sama juga dengan sinonim dari kata mendeteksi adalah, nah, mendeteksi karena dimintanya adalah kecuali, berarti lawan kata dari mendeteksi adalah merasakan. Karena mendeteksi itu sama dengan menemukan, menentukan, melacak, dan menangkap. Jadi yang tidak sesuai itu adalah merasakan yang lawan katanya. So, jawaban yang benar adalah option D. Next, untuk nomor soal 7, Tarsius menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Hewan ini menandai pohon daerah teritori mereka dengan urin. Jadi ditandai dengan urin gitu ya. Menurut paragraf 4. Jadi persamaan kata yang bercetak tebal adalah teritori. Nah, teritori itu kan menurut KBBI adalah wilayah. Kalau tempat asal, habitat, rumah, sarang nggak sesuai. Jadi ini yang lebih tepat adalah wilayah, yaitu option C. Semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini menurun drastis jika dibanding 10 tahun terakhir, di mana jumlah satwa yang bernama Latin Tarsius spectrum ini masih berkisar 3.500 ekor. Nah, lawan kata yang paling cocok untuk kata bercetak tebal adalah drastis. Oke, kata drastis ini kira-kira apa? Nah, drastis. Jadi kalau kata drastis itu lawan katanya itu adalah moderat ya. Kenapa? Karena menurut KBBI moderat itu adalah perilaku yang menghindar dari suatu hal. Gitu, itu lawan katanya moderat. Tapi kalau drastis itu sama kayak persamanya ekstrim, hebat, statis, sama dinamis. Nah, jadi ini lebih cocoknya adalah option A. Oke, untuk soal nomor 9 sampai 10 ini teksnya panjang, jadi kita bagi sesuai dengan pertanyaannya ya. Nah, untuk pertanyaannya itu karena dibilangnya paragraf 1, jadi kakak tampilkan paragraf 1 sama 2 karena masih muat ya. Bentangan alam itu biasa disebut cekungan Bandung. Cekungan Bandung berbentuk elips dengan arah timur tenggara barat laut, dimulai dari Nagreg di sebelah timur sampai ke Padalarang di sebelah barat. Paragraf 1. Persamaan untuk istilah yang bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah elips. Nah, kita tahu ya, elips itu menurut KBBI adalah bentuknya bidang bundar dan lonjong. Ya kan? Nah, jadi kata elips itu yang cocok adalah bidang lonjong ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah option A. Next, nomor 10. Menurut Eko Yulianto, endapan Danau Purba itu mulai menyebabkan kawasan Cekungan Bandung bertanah lunak. Menurut paragraf 2. Jadi perhatikan paragraf 2. Jadi makna kata endapan adalah,
Nah, kita tahu ya, endapan itu menurut KBBI itu seperti timbunan zat yang ada di dasar, jadi dia kayak endapan. Nah, endapan itu sama dengan apa? Perpaduan nggak mungkin, campuran nggak mungkin, permukaan nggak mungkin, tumpukan juga kurang tepat, jadi dia disebut juga dengan timbunan ya, lebih tepat tuh timbunan. Kalian juga bisa cocokkan dengan kalimat soal, oke? Jadi jawabannya adalah option A. Next, soal nomor 11. Terdapat pola menyerupai busur mulai dari Cianjur, Jatiluhur di sebelah barat laut, Subang di bagian utara dan timur laut, serta Gunung Tampomas, Majalengka di sebelah timur laut. Nah, makna istilah yang bercetak tebal menurut paragraf 2 adalah busur. Nah, kita tahu ya, busur itu bentuknya itu menyerupai setengah lingkaran ya kan. Nah, berdasarkan option itu menurut kalian yang benar yang mana? Adalah option B ya, kalian tahu kan busur. Next, soal nomor 12. Ini merupakan soal terakhir. Makna istilah bercetak tebal lagi ya, menurut paragraf 2. Pola cembung itu menunjukkan adanya gaya yang bersumber dari satu tempat lalu menyebar. Nah, gaya menurut KBBI apa? Adalah kekuatan ya. Di fisika pun kita lihat gaya itu kekuatan. Jadi pola cembung itu menunjukkan adanya kekuatan yang bersumber dari satu tempat lalu menyebar. Oke. Nah, apa yang kakak sampaikan hari ini? Soalnya 12 soal ini tolong catat sinonim dan antonim setiap kata-katanya sehingga kalian lebih memudahkan untuk menuju persiapan UTBK 2021. Tetap semangat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, tetap semangat ya. Cek juga video pembahasan TPS sebelumnya dan TK-nya di playlist namanya UTBK 2021. Sekian dari kakak, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.